Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Amerika Serikat, dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami puji permuliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan saja. Pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, jamah hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari Keluaran 40 ayat 37 dan 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa ini tentu berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang menjadikannya berbeda adalah adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Penyertaan Tuhan tersebut dinyatakan dengan didirikannya kemah suci atau kemah pertemuan yang menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Tanpa adanya kehadiran Allah secara langsung di tengah-tengah umatnya, maka bangsa Israel tidak akan ada bedanya dengan bangsa-bangsa lain. Akibat disertai Tuhan tersebut, maka bangsa Israel mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan kita sebagai orang percaya juga berbeda dengan kehidupan orang lain, yaitu sama dengan orang Israel, bahwa ada penyertaan Tuhan secara langsung dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan jika Tuhan menyertai bangsa Israel dalam wujud kemah suci, maka lebih lagi Tuhan menyertai kita dengan tinggal secara langsung dalam diri orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Jika orang biasa hidup sebatas pada kekuatan dan kemampuan diri sendiri, maka orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup melebihi kekuatan dan kemampuannya, karena ada tangan Tuhan yang senantiasa bekerja. Saudara, ada hadirat Allah dan kemuliaan Allah dalam hidup orang-orang percaya kepada Tuhan. Kemah suci tersebut dipenuhi dengan kehadiran dan kemuliaan Allah, sehingga nyata bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Namun demikian, ada saat di mana bait suci kehilangan hadirat Tuhan, yaitu pada saat umatnya mengabaikan Tuhan dan hidup dalam dosa. Bait suci menjadi bangunan biasa yang tidak lagi menyimbolkan kehadiran Tuhan. Saudara, rahasia pertama agar disertai Tuhan adalah menjaga agar hadirat dan kemuliaan Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita. Dosa yang akan membuat Roh Kudus meninggalkan kita. Jika itu terjadi, maka kita hanya akan hidup dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Bangsa Israel mengikuti petunjuk Tuhan melalui tiang awan kemuliaan yang menaungi kemah itu. Mereka akan berhenti atau melanjutkan perjalanan bergantung pada apakah awan tersebut berhenti atau mulai berjalan. Awan menjadi petunjuk dari Tuhan bagi bangsa Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun.
Kewajiban mereka adalah mentaati petunjuk tersebut. Maka dipastikan bahwa perjalanan mereka akan aman dan sampai pada tanah yang dituju, yaitu tanah perjanjian. Demikian juga dengan kita, saudara. Harus ada ketaatan pada petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. Ketaatan pada kehendak Tuhan akan membawa kita kepada perjalanan hidup yang aman bagi kita. Karena Tuhan lebih mengetahui apa yang di depan kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Petunjuk Tuhan terwujud dalam firman Tuhan yang harus kita taati setiap hari. Tuhan juga seringkali berbicara melalui berbagai cara dalam hidup kita. Oleh karena itu, diperlukan kepekaan akan suara Tuhan. Kita harus peka untuk membedakan manakah yang merupakan kehendak Tuhan dan manakah yang sebenarnya hanyalah kehendak kita sendiri. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, untuk itu saudara, mari kita saat ini sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, mari kita hidup di dalam kekudusan, menjauhi segala dosa, dan hidup dalam ketaatan hanya kepada Tuhan saja. Sehingga hadirat dan penyertaan Tuhan akan selalu kita rasakan dan nikmati dalam perjalanan kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berterima kasih, bersyukur buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan yang meneguhkan, mengingatkan akan setiap kami ya Tuhan, untuk kami hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan, menjauhi segala dosa dan pelanggaran. Ajar kami senantiasa untuk mentaati apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Tuhan dalam kehidupan kami, melakukan firman-Mu setiap hari ya Bapa, sehingga penyertaan Tuhan itu boleh nyata atas kehidupan kami, sehingga hadirat-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami, hadirat-Mu yang membawa pemulihan, hadirat Tuhan yang membawa kesembuhan, kelepasan dan berkat. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bila hidup kami semakin hari semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Ajar kami setiap pribadi lepas pribadi melakukannya dengan penuh kesetiaan. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami. Tuhan tuntun kami, Tuhan bimbing kami, sehingga kami boleh berjalan dalam segala kehendak dan jalan-jalan Tuhan. Sertai kami ya Tuhan dimanapun kami ada. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Berikan kami pada hari ini ketenangan, kedamaian, dan sukacita daripada Roh Kudus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus hari ini. Tuhan yang turut bekerja senantiasa bagi setiap kami. Kami juga berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi setiap kami yang menderita, yang berputus asa. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, negeri kami, di mana kami tinggal. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua senantiasa diberkati. Mari kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.